Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan video pembelajaran dengan tema Self-Regulated Learning atau kemandirian belajar. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Self-regulated learning atau belajar mandiri merupakan sebuah konsep penting dalam teori belajar kognitif sosial yang mendasari prinsip-prinsip perilaku belajar dengan memberi perhatian besar pada tanda-tanda perilaku dan proses mental internal, serta lebih menekankan pada dampak pikiran terhadap tindakan dan tindakan terhadap pikiran. Kemudian, self-regulated learning terjadi bila siswa secara sistematis mengarahkan perilaku dan kognisi mereka ke arah pencapaian tujuan belajar. Lalu, pelajar yang memiliki kemampuan self-regulated learning akan menunjukkan karakteristik yang memiliki tujuan, bersifat strategis, dan persisten dalam belajar. Terdapat komponen belajar pada self-regulation learning. Yang pertama yaitu keterampilan memproses, yang kedua yaitu keterampilan regulasi diri, yang ketiga yaitu konsep belajar, dan yang terakhir yaitu orientasi belajar. Selain itu, terdapat tahapan self-regulation learning. Yang pertama yaitu pemikiran awal, yang kedua kontrol terhadap pelaksanaan atau kemauan, dan yang terakhir yaitu tahap refleksi diri. Teman-teman, selanjutnya akan dibahas mengenai teori-teori self-regulated learning. Yang pertama yaitu teori perilaku operan. Dalam teori ini, regulasi diri dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman seperti komitmen, kontrol diri, atau impulsivitas. Individu akan memutuskan perilaku yang akan diregulasi dengan menetapkan stimuli, mengevaluasi performansi suatu standar, dan mengatur penguatan yang akan diberikan jika suatu hadiah diperolehnya. Proses regulasi menurut teori ini meliputi pertama pemantauan, kedua instruksi diri, ketiga evaluasi, keempat koreksi diri, dan kelima pemberian penguatan pada diri. Selanjutnya adalah teori sosial kognitif teori. Dalam teori ini terbagi atas 3. Yang pertama, triadic reciprocality, di mana teori kognitif sosial memandang adanya akibat timbal balik dari 3 faktor yang mempengaruhi self-regulated learning, yaitu faktor personal, lingkungan, dan perilaku. Kemudian self-efficacy, di mana teori kognitif sosial memandang bahwa efikasi diri merupakan variabel utama yang mempengaruhi self-regulated learning siswa. Lalu yang terakhir adalah subprocess in self-regulation. Teori kognitif sosial ini berasumsi bahwa regulasi diri terdiri atas 3 subproses, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri yang saling berinteraksi satu sama lain. Teori selanjutnya yaitu Cognitive Information Processing Theory. Regulasi diri secara umum dipahami sebagai kesadaran metakognitif yang meliputi pengetahuan terhadap tugas seperti pengetahuan tentang kompetensi, minat, dan sikap diri serta pengetahuan prosedural. Memori yang terbatas menyimpan semua informasi mengenai tugas yang sedang dipelajari, membuat siswa melakukan pengelompokan informasi sebagai unit yang lebih mudah diingat. Skema yang terdiri dari taktik dan strategi menghasilkan cara yang sangat membantu untuk mempresentasikan informasi mengenai regulasi diri siswa dalam terlibat di suatu tugas. Teori selanjutnya yaitu developmental theory. Pada usia 12-18 bulan, proses regulasi diri mulai terjadi dengan munculnya kontrol impuls yang ditandai dengan kesadaran terhadap tuntutan sosial. Pengaruh sosial terhadap perkembangan regulasi diri dapat berupa model, gambaran verbal, bimbingan sosial, umpan balik, serta lainnya. Konsep dasar teori sosiokultural adalah pernyataan bahwa pikiran manusia itu dimediasi
Orang tua sebagai representasi budaya melakukan pengarahan pada anak melalui bahasa. Teman-teman, ternyata self-regulated learning memiliki karakteristik. Pertama, menetapkan tujuan yang khusus untuk individu itu sendiri. Kedua, beradaptasi dengan strategi yang cocok demi mencapai tujuan. Tiga, kinerja ditinjau dengan selektif. Keempat, menyesuaikan kondisi fisik dan lingkup sosial agar sesuai dengan tujuan. Lalu terakhir, mengatur dan menggunakan waktu dengan efisien serta melakukan evaluasi diri mengenai cara yang diterapkan. Self-regulated learning dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu keyakinan diri, self-efficacy, motivasi, dan tujuan. Self-efficacy mengacu pada kepercayaan seseorang tentang kemampuan dirinya untuk belajar atau melakukan keterampilan pada tingkat tertentu. Sedangkan motivasi menurut Bandura merupakan sesuatu yang menggerakkan individu pada tujuan dengan harapan akan mendapatkan hasil dari tindakannya itu dan adanya keyakinan untuk melakukannya. Dan tujuan merupakan kriteria yang digunakan individu untuk memonitor kemajuan belajarnya. Kemudian, terdapat faktor yang mempengaruhi self-regulated learning. Faktor eksternal dan faktor internal. Dalam faktor eksternal, faktor lingkungan berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh pribadi sehingga membentuk standar evaluasi diri seseorang agar tingkah laku semacam itu dapat terjadi dan dilakukannya lagi. Lalu pada faktor internal, terdapat faktor individu di mana individu harus memiliki pengetahuan, tingkat kemampuan metakognisi, serta tujuan yang ingin dicapai. Serta perilaku individu berkaitan dengan self-observation, self-judgment, dan self-reaction. Lalu terdapat strategi self-regulated learning. Strategi pertama yaitu strategi kognitif, di mana strategi ini memfokuskan pada proses informasi seperti latihan ulang atau rehearsal, perluasan atau elaboration, dan organisasi. Selanjutnya yaitu strategi metakognisi yang membicarakan tentang perilaku yang diperlihatkan oleh pelajar selama situasi belajar. Metakognisi sendiri adalah kesadaran atau pengetahuan dan kontrol terhadap kognisi. 3 proses umum yang membuat kegiatan self-regulatory itu terdiri atas pertama perencanaan, kedua monitoring, dan ketiga pengaturan. Sekian presentasi dari kami. Thanks for watching. Video presentasi ini dipersembahkan oleh mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang.